untuk saat ini ya, ketika kita merintis usaha kembali gitu kan. Jadi memang jatuh bangunnya itu luar biasa teman-teman. Setelah saya untuk periode ini yang dalam waktu kurun beberapa bulan gitu kan, saya di Kalimantan sudah sekitar hampir 6 bulan ya seperti itu. Jadi dalam 6 bulan itu memang untuk yang kali ini ya, karena setelah dulu saya dari Kalimantan pulang sudah 2 tahun di rumah ya, dan sekarang kembali usaha di Kalimantan gitu kan. Jadi ini tempat ketiga ya yang sudah saya rintis usaha ini gitu kan, dan hanya satu yang berhasil gitu kan, artinya yang masih bisa jalan. Kemarin merintis lagi karena yang pertama merintis waktu bulan saya kesini itu bulan November, Desember saya November itu juga saya buka gitu kan, dan itu tidak begitu bagus jalannya gitu kan, karena omsetnya tidak ada kenaikan, pindah kemudian setelah itu berjalan dan ada yang meneruskan, karena saya harus kembali ke yang lama gitu teman-teman, ke penjualan yang dulu ya seperti itu. Dan saat ini saya merintis kembali dari nol lagi ya di tempat yang beda. Nah jadi kalau di sini teman-teman ya, perkembangannya alhamdulillah sudah terlihat, walaupun baru beberapa hari, baru seminggu lah, karena dari hari Senin lalu ya, Senin lalu sekarang sudah hari Minggu, artinya sudah 7 hari ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ada perkembangan, setiap harinya itu ada peningkatan ya. Memang tidak mudah teman-teman ya ketika kita itu membuat usaha, apalagi di usaha daerah-daerah tertentu yang cenderung produk yang kita bikin ataupun bolang-baling dan cakwe yang kita bikin itu tidak pada umumnya, karena umumnya di sini itu teman-teman ya, jualan kayak gini itu sore hari ya. Jadi sore hari, tidak seperti kita waktu di Jawa gitu kan, itu rata-rata pagi. Nah itu sedikit kendala juga teman-teman untuk mengenalkan, walaupun di beberapa titik pada saat itu ya, pada saat waktu saya merintis awal di sini tahun 2019 awal gitu kan, saya memang pertama targetnya pagi, dan pada saat itu juga di tahun 2019 3 tempat ya tidak berbarengan, bertahap ya, di awal, kemudian di pertengahan bulan dan di pertengahan tahun dan akhir tahun kan. Dan alhamdulillah pada saat itu jadi semua, walaupun memang tidak serame ya ketika kita membuka di Pulau Jawa. Pokoknya waktu pertama itu teman-teman ya, dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu hanya omset sekitar 300-an ya, 400 ya sampai 3 bulan kemudian. Dan itu sampai di bulan keempat ya, omset 400 ribuan pada saat itu. Nah yang satu lagi teman-teman yang sampai sekarang tuh masih ada semua, 2 masih ada ya. Jadi yang berikutnya buka lagi malah lebih parah lagi, omsetnya itu mungkin setahun baru bisa ke 400-an ya, tapi itu kita tahan, dan akhirnya sekarang itu masih ada, dan sekarang bisa mencapai omset 1 jutaan, tapi tidak lagi jualan pagi, karena dulu kan jualan pagi, kemudian ada larangan-larangan dari ya di sini ya, karena memang itu letaknya di pinggir jalan, di pinggir trotoar, jadi ada larangan sehingga kita beraninya buka sore gitu kan. Nah sampai sekarang masih bertahan. Kalau dulu bukanya pagi sore dengan omset yang sama teman-teman ya. Jadi omset kalau pagi itu saat itu 800-700, begitu juga dengan buka sore ya terjadi. Nah sedangkan di sini sendiri saya akan seperti itu nantinya ya, ketika nanti kita sudah mapan, dan saya pun akan melepas yang usaha yang dulu ya, yang pernah kita jalani gitu kan. Jadi karena memang ada di sini gitu kan, jadi kita lepas yang sudah lama, karena memang ibaratnya kayaknya saya itu hanya nebeng sementara gitu kan, karena memang usaha itu kan memang sudah saya serahkan lama ya. Saya balik ke kampung pada saat itu ya, tahun 2022, dan itu saya serahkan hingga 2 tahunan ya saya seperti itu, baru kembali lagi. Dan saya kemarin hanya nebeng dan merintiskan lagi ya 1 tempat, alhamdulillah jadi, dan saat ini kita merintis tempat yang baru kan seperti itu. Dan kalau saya melihat perkembangannya di sini, walaupun saya bilang tadi teman-teman ya, di sini tidak seramai Pulau Jawa untuk pemasarannya, tapi ya dikatakan alhamdulillah
sampai hari ini itu kita udah omset kemarin dapat 385.000 ya, artinya dia sudah standar, walaupun bawanya kita itu nggak banyak teman-teman, hanya bawa sekitar 4 gayung gitu kan, 4 gayung. Kalau di kilo kan mungkin nggak sampai 4 kilo teman-teman ya. Nah itu keuntungannya di sini. Memang mungkin juga ya karena faktor kita itu sekarang ngadonnya pakai mixer bukan lagi manual, itu salah satu hal yang bisa meningkatkan ya dari baik kualitas kemudian entitas ya, artinya jumlah sehingga kita penghasilan lebih banyak lagi. Nah ini di depan aja saya sudah goreng 2 kali, walaupun satu gorengan itu tidak banyak, sudah tinggal 3 piece lagi. Kalau cakwenya 3 gorengan masih banyak, rotinya 3 gorengan sama ini 2 gorengan udah habis ya. Artinya kan pagi sudah mulai kita punya pelanggan gitu teman-teman ya. Jadi memang harus sedikit sabar gitu kan. Oke, saya lihat kan di sini teman-teman ya. Oke, kita masing goreng ini kan. Nah, ini kita masih goreng. Dan ini gorengan ketiga teman-teman ya. Apinya agak besaran. Tidak. Ini gorengan potongan ketiga karena di sini tuh, potongannya ya. Nah. Oke, kita angkat. Warnanya agak pekat ya. Gorengnya santai teman-teman ya, karena ya namanya baru pengenalan juga gitu kan. Jadi 1-2 orang datang gitu kan. Nah, oke. Nah ini kita selesai goreng. Ini potongan yang ketiga, yang di depan tuh udah habis teman-teman. Kok cakwenya masih ya. Oke. Sekarang kita motong cakwe teman-teman. Saya letakkan lagi pada posisi kamera ya. Oke. Sambil saya bercerita teman-teman ya. Oh, kelihatan enggak ya? Oke, ke sini. Nah, sambil saya cerita, saya motong lagi untuk roti gorengnya karena yang di depan habis roti gorengnya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau perkembangan seperti ini memang belum termasuk baik banget ya, karena saya ceritakan dari awal perjalanan ngerintis yang di sini. Omset pertama itu penjualan hanya dapat uang 140.000 teman-teman ya. Tidak begitu maksimal gitu kan. Tetapi dari progres pembelinya, maksudnya kan saya waktu merintis yang kemarin, yang gagal kemarin itu, bisa dikatakan pembelinya itu ketika saya sudah goreng, saya pertama berangkat pagi gini teman-teman ya, yang beli itu siang-siang teman-teman. Jadi sampai jam 11 siang, bayangkan ya, jam 11 kan nggak saya goreng semua gitu kan, padahal adonan sudah over ya, artinya kan gitu ya. Terpaksa kayak gitu karena daripada goreng semua numpuk gitu kan, dan akhirnya apa, sampai jam 11 itu baru start 3 orang yang beli. Dan hari pertama itu memang lumayan teman-teman, karena saya tidak hanya membuat roti goreng dan cakwe, ada makanan yang lain ya. Beda dengan sini, hanya fokus di ini karena jauh tempatnya. Itu hanya ya lumayan sebenarnya, dapat 260, tapi progres pembelinya gitu kan beda. Di sini ketika saat goreng gini gitu kan, itu sudah ada. Jadi dari pagi itu memang pembelinya itu sudah ada teman-teman. Jadi itu yang menjadikan apa, jadi suatu petanda lah ibaratnya kan. Jadi memang daya beli itu kan beda gitu kan. Jadi kan walaupun setiap daerah itu teman-teman ya, walaupun setiap daerah yang sama gitu kan, letak yang beda, jalanan, apalagi kecamatan gitu kan, sama-sama Samarinda teman-teman ya, sama-sama Samarinda, sama-sama di dekat kotanya gitu, itu akan beda. Jadi dari pola pembelinya di situ, kemudian apa ya namanya, ibaratnya kalau bahasa kita tuh jajanan nggak sih orang-orang sekitar situ gitu kan. Dan kita bisa melihat sekelilingnya ya, kalau banyak pedagang, mungkin pedagang itu yang rame laris gitu kan, itu bisa mempengaruhi teman-teman, karena otomatis kan daya beli di daerah sekitar situ itu otomatis dikatakan lumayan lah gitu kan. Makanya dengan itu ya saya juga meyakini di sini lebih baik, dan walaupun lebih kecil dari yang sebelumnya hari pertama, tapi progresnya ya, kita baca progresnya. Dan alhamdulillah benar teman-teman ya, di hari kedua yang awalnya omset 145 ya kira, yang hari kedua naik menjadi 250 gitu kan.
dan hari ketiga naik lagi teman-teman ya, jadi kita 350 gitu kan, walaupun hari keempatnya agak sedikit turun ya, masih di angka 300-an, dan hari berikutnya ya menyentuh hampir 400.000 gitu pendapatannya kan yang baru lah, ibaratnya dikatakan baru, dan itu ada progres kenaikan. Waktu di tempat yang sebelumnya enggak teman-teman, dari hari pertama dapat 260.000 saat saya ingat, kemudian turun hari besoknya cuma dapat 120.000, dan hari berikutnya sekitar 150.000, dan itu tidak ada kenaikan, hanya gitu aja dari beberapa minggu, mungkin sekitar 3 minggu ya saya usahakan di situ, karena sayang dikontrakan ya, kontrakan mahal kan di situ, karena kemarin itu kan kios ya. Ya sebenarnya harga dengan di sini tuh untuk kontrakannya tidak terlalu jauh ya. Kalau kemarin itu kita ngontraknya 2 juta, di sini 1,5 juta teman-teman, dengan kondisi seperti ini. Artinya meringankan beban sedikit lah. Sekarang memang bedanya di Kalimantan dan di tempat-tempat lain, sama-sama di luar Jawa, pokoknya di Lampung aja masih murah. Kemarin di Lampung saya bayar 600.000 ya untuk sewa lapak gitu ya, yang ada tempat teduhnya juga gitu kan. Sedangkan kalau di Jawa mungkin 500.000 itu sudah sangat-sangat mahal sekali ya. Beda dengan sini, rata-rata memang sewa tempat itu hampir 1 juta teman-teman, mungkin 1 juta lebih ya. Kita yang di kota sana yang masih jalan sekarang 1.300.000 per bulan, sedangkan satunya lagi sekitar ya mungkin, kalau karena dua tempat yang harus sewa, tempat jualannya beda, penitipan gerobak juga beda, jadi sekitar 1 juta. Jadi di sini memang kalau dibanding dengan daerah-daerah kita gitu kan, untuk sewa tempat itu lebih mahal ya. Jadi itu salah satu perhitungan kita juga yang harus dikalkulasi ketika kita usaha di sini, masuk enggak. Makanya kalau perhitungan kita usaha di sini teman, jualan kayak gini, umpamanya dari per kilo cuma dapat 50.000 gitu kan, itu tidak masuk. Makanya saya ceritakan pada teman-teman kan, dari sekilo, kalau dari per kilo ya beda dengan per gayung. Per gayung itu kadang-kadang cuma isinya 8 on tepung terigu teman-teman, ataupun 7 on biasanya kan, seperti itu. Itu kalau pakai gayung itu minimal pendapatan kita yaitu untuk satu gayung itu bisa sampai 80.000 itu minimal. Kalau sekarang kan rata-rata 90.000 ya untuk yang di sana teman-teman, yang udah jalan ya. Tapi kalau yang di sini mungkin nggak sampai, karena memang potongannya lebih tebel ya, seperti itu. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, kondisi saat ini ketika kita ngerintis usaha yang sekali ini gitu kan ya. Setelah kemarin belum berhasil, ya mudah-mudahan tuh kali ini berhasil, nanti setelah pagi nanti bisa jalan gitu kan ya. Saya usahakan untuk membuka sore gitu. Oke teman-teman ya, ini sekedar pengalaman, berbagi pengalaman pada teman-teman semua. Semoga menjadi suatu momen saya sendiri dan pengalaman juga untuk teman-teman semua. Oke, jumpa lagi.